Dengan saya sekarang Sifat Renjana. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu stack. Stack adalah tumpukan yang di mana di dalamnya dapat ditambah, dihapus, ataupun diinisialisasi dia sedang penuh atau kosong. Oke. Dalam prinsip stack sendiri itu dia menggunakan prinsip last in first out, atau yang terakhir ditambahkan maka akan pertama kali dikeluarkan seperti ini. Yang pertama kali ditambahkan adalah TV, terakhir kali nanti dikeluarkan adalah komputer. Di sini stack itu menggunakan array, jadi sebelum kalian belajar stack kalian harus belajar array terlebih dahulu. Lalu setelah belajar array kalian harus belajar struct. Nah, struct itu setelah itu baru ke stack. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Pada pas sendiri itu adalah fungsi untuk menambahkan data, dan pop adalah fungsi untuk mengambil atau mengurangi, clear itu untuk menghapus, dan is empty atau is full itu berguna untuk memberitahu apakah dia kosong atau penuh. Untuk posisi penuh sendiri, stack dia posisi maksimal kurang 1. Nah, jadi dia karena dimulainya dari 0, dia dikatakan posisi full adalah maksimal kurang 1, dan posisi kosong adalah 0 kurang 1 atau min 1. Lanjut. Nah, di sini ada inisialisasi untuk mengisinya, yaitu tumpuk.top min 1 ya. Jadi dia yang paling tinggi dikurang 1, jadi nanti akan menambah satu per satu. Jadi top itu maksimal stack ini top kurang 1. Jadi kalau dia sudah diisi 1 berarti 1 tersebut dikatakan dengan top yang sudah terisi. Ini is full yaitu mengatakan dia sedang penuh. Kenapa? Karena dia mengatakan sedang penuh adalah min 1, maksimal stack kurang 1. Di sini di codingnya dikatakan jika tumpuk top sama dengan maksimal stack kurang 1, maka dia return 1, atau yang dikatakan dengan yes, atau 0 dikatakan dengan no. Kan karena ini dimulai dari 0 dan dia sudah diinisialisasi berapa maksimal, jadi nanti akan menampung maksimal didefinisikan sudah 10. Jadi dia sini dia sudah 10 karena record dengan 0. Jadi kalau dilihat berapa nanti akan 10 kurang 1, dan dia posisi di 9, maka nanti akan dikatakan full. Is empty itu adalah pemberitahuan kalau dia kosong. Oke. Di sini di codingnya dikatakan if tumpuk top sama dengan min 1. Nah, tumpuk top tumpukan terakhir dari ini semuanya dia numpuk 0, terus dikurang dengan fungsi pop. Maksud saya, jika dia dikurang dengan fungsi pop, maka untuk fungsi empty tersebut adalah dia di codingnya dikatakan if tumpuk.top sama dengan min 1. Jika dia pada posisi ini dan dia dijalankan fungsi pop, maka nanti dia akan min 1, sifat min 1. Dan jika sudah min 1, maka dia akan dikatakan kosong atau belum ada terisi. Dan sebaliknya jika tidak maka akan return 0 atau 0, berarti dia masih terisi. Oke, fungsi pass adalah fungsi untuk memasukkan elemen ke data stack, ke data tumpukan tersebut ya. Cara untuk memasukkannya yaitu dia masukkan satu melalui satu-satu, jadi dia tidak bisa sini diisi terus nanti langsung diisi di sini yang ini kosong, itu nggak bisa, tapi dia harus dimasukkan langsung di atasnya satu-satu. Oke, di sini di codingannya ditulis yaitu tumpuk.top plus maksudnya bertambah satu-satu. Dan selanjutnya langsung ke fungsi pop. Fungsi pop adalah untuk mengambil berarti di sini kalau di sini sudah ada radio nih, nanti saat dijalankan fungsi pop maka dia akan mengambil radio tersebut dan masih tersisa DVD, karena DVD di bawahnya radio. Jadi dia bukan yang diambil TV, bukan, tapi yang diambil adalah radionya. Radionya karena dia yang berada di atas. Jadi dia yang
terakhir data yang akan dikeluarkan lebih dahulu. Dan fungsi print untuk menampilkan elemen data stack dengan cara meloop atau mengulang semua nilai arah secara terbalik, karena setiap mengakses indeks arah tertinggi terlebih dahulu baru ke indeks yang lebih kecil. Oke, dia untuk menampilkannya berarti dia akan diulang, ini menggunakan perulangan, dan dia akan menampilkan data tertinggi terdahulu akan diurutkan menjadi data terkecil. Oke, terus selanjutnya adalah untuk melihat top of stack. Nah, ini untuk melihat stack tumpukan tertinggi yang masih, jadi dia tumpukan tertinggi itu berada di mana. Nah, nanti dilihat dengan fungsi pick. Oke, itu adalah penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akan disambung selanjutnya oleh rekan saya Sidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struct. Kita lihat dulu pengertian dari struct itu sendiri. Suatu struktur adalah suatu himpunan dari beberapa tipe data yang berbeda dikelompokkan menjadi satu deklarasi yang unik. Bentuk umum dari struct sendiri yaitu struct model. Nah, model namanya adalah nama struct yang awal, kemudian diisi dengan tipe 1 itu merupakan tipe data, elemen 1 merupakan variabel, kemudian tutup kurung titik koma. Titik koma ini ditaruh di sebelah sini. Nah, kemudian kita enter, terus kembali kita tulisan object names. Nah, object name itu objek itu dari struct yang pertama, dan name itu merupakan struct kedua yang kita inputkan sendiri namanya untuk membedakan antara struct 1 dan struct 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh codingnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah program yang sangat sederhana untuk penjelasan struct itu sendiri. Yang pertama, kepala program yang berisi include dan using namespace, kemudian struct. Nah, di sini saya menggunakan nama struct awal itu 1. Jadi struct kemudian 1 ini merupakan struct awal berisi 3 variabel yaitu name, nama, dan jurusan. Yang ketiganya menggunakan char. Mengapa saya menggunakan char pada name? Yaitu karena nanti di name itu akan menggunakan titik. Kalau menggunakan integer itu tidak akan terbaca. Setelah itu tutup kurung titik koma. Nah, di sini kita mengubah struct awal tadi menjadi mahasiswa. Nah, mahasiswa ini merupakan struct yang kedua, yang nanti dimana proses selanjutnya itu akan menggunakan struct yang kedua, bukan struct yang pertama lagi. Nah, di sini script ini merupakan script input data. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan sebuah data, yaitu ada nama, name, dan jurusan. Kemudian nanti akan ditampilkan menggunakan script ini. Ada nama, name, dan jurusan. Nah, di sini saya menggunakan program dinamis karena biar lebih mudah dan mungkin akan lebih bisa dipahami. Nah, setelah script ini kemudian kita masuk ke CMD-nya. Kita masuk ke CMD. Data program tadi saya simpan di disk F. Kita ketikkan F, enter. Nah, kita ketikkan plus mahasiswa.jpp main O, kita kasih nama G saja untuk runningnya, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita jalankan. Program tadi akan menampilkan seperti di bawah ini. Kita masukkan nama, kemudian name,
kemudian jurusan. Nah, NIM tadi menggunakan char karena di sini ada titik, jadi dia nanti akan terbaca di outputnya. Kemudian kita enter. Nah, di sini NIM-nya sudah terbaca dan hasilnya seperti ini. Dan mungkin cukup sekian pengertian dan penjelasan dari Struct itu sendiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.